Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah mantapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam baginda Rasulullah SAW. Semua yang kita hidup umat yang terbaik dan itu sunnah-sunnah Nabi, akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam surah Al-Qasas ayat 62 insyaallah. Ya, 62 ya. Dan 64. 62. Ya, 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'un. Qala alladzina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladzina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaik ma kanu diyana ya'budun wa qila ad'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wara'ul 'adzab law annahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idin fahum la yatasaalun fa'amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa'asa an yakuna minal muflihin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yawma yunadihim wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Maka nanti pada hari kiamat, ini proses pada hari kebangkitan. Pertama kita meyakini adanya kebangkitan. Di sana ada proses soal dan jawab antara kita dengan Tuhan. Yaumul musa'alah. Yang paling berat itu sebetulnya. Ada masa kita akan soal jawab dengan Tuhan. Itu paling berat. Dan semua orang, tak kisah Nabi, bukan Nabi, Rasul, bukan Rasul, semua sama. Tak tahu bagaimana kita, kalau kata hadis Bayrutul Jumat, kita dekat dengan Tuhan, macam kata Nabi dengan sahabat, dekat dengan sahabat, lutut beradu lutut, sahabat itu. Beginilah cara nanti kau hadapan dengan Tuhan, Bayrutul Jumat tanpa ada penterjemahan. Direct, langsung berdialog dengan Tuhan. Tak dapat terbayang. Itu masa yang paling berat sebetulnya. Allah langsung sama kita tanpa perantara. Kalau dengan hakim mahkamah sih okey, jauh sangat.
sama hakim di atas, engkau di bawah, betul? Jauh kan? Ini gantung kata macam lutut dengan lutut. Itu yang paling kita khawatirkan terjadi dengan diri kita, dan apa yang dapat kita bercakap dengan Tuhan pada waktu itu. Maka kan kita cakap dengan ayat pertama ni, mana suraka engkau, mana kawan engkau? Karena kan kata banyak kadang-kadang, kenapa kau macam ni, atau ada kawan macam ni, mana? Ingat ya? Kawan kita pun ditanya. Berat. Allah bertanya kawan kita siapa, kenapa kau macam ni? Maka apa bagi saya untuk yang penting? Tolong hati-hati mencari kawan. Tolong hati-hati mencari kawan. Allah akan tanya, geng kau siapa? Karena kalau kita bicara pada pengaruh manusia, ini kan konsep apa? Teori pengaruh mempengaruhi. Hidup ini adalah pengaruh satu dengan yang lain. Itu memang ada hukum sunatullah. Hidup ini adalah pengaruh mempengaruhi. Karena al-insan madaniyan bit-tabai, kata Ibn Khaldun dan sudah betul bahasa sosiologi Islam. Manusia itu makhluk memang akan bergaul dengan manusia. Maka perhatikanlah siapa engkau gaul, siapa suami engkau, siapa isteri engkau, siapa anak engkau, siapa jiran engkau, siapa geng engkau. Kenapa? Engkau siapa kawan kau? La tas'al anil mar'i sa'an qari, ini kata sebuah asal sahabat. Kalau kau tak tengok seorang, jangan tengok siapa dia, tengok siapa kawannya. Betul? Tengok siapa kawannya, jangan tengok siapa dia. Siapa dia boleh tipu depan kau. Siapa kawannya? Siapa gengnya? Siapa orang dekatnya? Ini konsep berkawan sangat penting. Dan kita hari ini orang paling lupa dengan ini. Engkau tak tahu siapa kawan anak engkau, cari. Anak engkau banyak rusak karena kawan. Di rumah boleh baik, di luar rusak. Suami kau di bawah rumah boleh baik, di luar kawannya. Ya, betul. Isteri kau macam tu, di rumah baik, rawat kawannya siapa gengnya? Karena yang paling banyak mempengaruhi manusia yang baik adalah kawan yang buruk. Betul? Banyak orang baik buruk gara-gara kawan. Dan banyak orang buruk baik gara-gara kawan. Ini konsep kau kata, Allah akan tanya, mana kawan kau? Karena kawan pasti mempengaruhi. Pasti ikut dan mengikut. Ada pemimpin, ada pengikut. Ada kawan, ada kawan dekat, ada yang itu pasti. Karena kita hidup kalau tak bukan susah juga. Siapa nak kalau tak nak kawan tinggal kepada. Engkau masuk surga seorang enak tak? Engkau masuk surga seorang enak tak? Tak enak juga karena kawan itu memang sudah fitrah. Kawan itu kita berkawan itu fitrah. Suatu yang memang Allah ada dalam diri kita, konsep macam itu. Kotak itu agak gelisah. Tapi cara mencari kawan itu yang diatur. Siapa kawan kau cari itu yang diperhatikan. Karena minda engkau, jiwa engkau, karakter engkau terpulang kepada kawan. Sejak kecil. Dan kita wajib memperhatikan kawan kita sejak kecil lagi. Dan kita nampak, dari sejak kecil kita nampak ada orang punya karakter mempengaruhi. Ada pemimpin itu nampak sejak kecil, karakter nampak. Ini tukang mempengaruhi orang, dia tak buat, dia tak. Makanya kalau kata Umar, kalau kau tak ada pemimpin, jangan tengok solatnya, tengok kawannya. Berjalan sama kawan apa dia buat? Sombong, baik, marah, tak marah, itu akan nampak bersama kawan. Apa kalau berjalan tiga-tiga?
Musafir itu paling nampak semua sifat. Maka kenapa orang haji, orang umrah pasti nampak semua sifatnya. Orang pada haji nampak semua karakternya. Betul kan? Ujian haji bukan ujian tawaf. Ujian haji ujian kawan. Ujian haji itu bukan ujian tawaf. Ujian haji itu ujian kawan berkawan. Kau bagaimana kau dengan berkawan jamaah? Satu nak ekon, satu nak ekon berkelahi kan? Itulah maksudnya mabrur tak mabrur bukan masalah ibadah. Mabrur tak mabrur masalah akhlak. Mabrur tak mabrur bukan masalah ibadah, masalah akhlak. Engkau tidak cuma jalan aswad, saya tanya, berapa pahala dia? Sunat 100. Tahu tu kau nanti dapat 100, berapa buat kau buat dosa? Injak kaki orang 1 dosa. Sikut tangan orang 2 dosa. Tarik kepala orang 3 dosa. Berarti bukan lebih minus pun. Dapat 100 pahat 3.000 dosa. Jadi dosa ini maknanya sunat. Berkah engkau haji tawaf tanpa mengganggu orang, boleh tak? Baru mabrur. Tak lawan. Memang dia. Mudah caranya. Engkau kalau kosong baru cuma jalan aswad. Kalau tak kosong tak payah cium, selesai. Kalau kau tidak ajar Allah masuk kosong baru engkau cium jalan aswad. Kalau tak mungkin kau cium, tak payah cium kau. Jalan aja tawaf. Dan jangan dekat-dekat, yang agak jauh-jauh. Mana banyak pahala? Ayo. Engkau tidak tawaf, mana banyak pahala? Tawaf dekat, tawaf jauh. Jadi kenapa sibuk dekat-dekat? Kenapa sibuk dekat-dekat? Pahala banyak jauh-jauh. Ya, jadi kan bukan ibadah, jadi itu emosi. Kau tahu dengan emosi udah salah. Betul. Saya melihat orang Islam itu kalau kau boleh tawaf macam orang waktu Covid baru betul. Waktu Covid, satu lain, baru betul itu sebetulnya. Ya, betul kan? Baru lulus. Kalau masih berebut, umat belum lulus. Ini masalah bergaul. Ada emosi tak emosi? Engkau bergaul karena Allah. Ingat ya, bergaul kita bukan karena kawan itu dekat emosional. Kita bergaul karena yang buat kita dekat kepada Allah. Baru kenapa kita suruh bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul kita dengan orang yang soleh. Karena orang soleh itu akan buat engkau dekat kepada Allah. Jangan bergaul sama orang-orang yang toleh. Lawan soleh, toleh besarnya. Soleh itu adalah sesuatu yang tak soleh. Kita ni bergaul kita bukan cari yang soleh, cari yang untung, susah. Betul kan? Kita mesti pilih orang, pilih kawan itu pilih apa? Pilih keuntungan, kepentingan atau soleh. Banyak kepentingan atau keuntungan. Engkau tengok orang bukan baiknya, ada untung tak aku sama dia? Malah. Tengok, ini udah. Ini bergaul kapitalis. Muslim kapitalis sudah. Kita bergaul orang karena apa aku dapat kebaikan daripada dia? Oh, tambah ilmu. Aku tambah banyak ibadah aku. Tambah mudah aku untuk berobat sama orang lain. Kawan orang yang ringan terbantu orang, aku yang bantu orang. Tangan orang yang pandai aku jadi banyak ilmu. Kawan sama orang lain ibadah, aku jadi banyak ibadah. Itu cara memilih kawan. Bukan karena siapa yang kaya, salah. Siapa yang punya politik lebih salah lagi. Hari ini orang cari kawan karena politik atau ekonomi. Ya kan? Untuk jadi klien segala macam, untuk dapat proyek segala macam, udah teruk lagi. Akhirnya kawan karena itu, berkelahi pun karena itu. Harusnya tak kawan karena Allah, berpisah karena Allah. Al-bughdu lillah wal hubbu lillah. Nah, engkau cinta karena Allah bukan mudah. Bukan mudah.
Engkau didik anak karena Allah, engkau bersuami karena Allah, engkau beristri karena Allah. Mudah tak? Atau engkau pilih suami karena apa dulu? Karena cinta. Atau karena dia kaya. Atau karena dia handsome. Apa? Nawa itu. Karena kau akan disoal Tuhan tentang kawan engkau. Dan siapa kalau Allah akan tanya kepada engkau. Maka kalau tidak hak al qaulu rabbana haulal ladzina awaina hum kama gawaina. Ini paling berat. Paling berat kalau kawan itu mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemungkaran. Dan ini paling banyak memang macam lebih banyak geng buruk dan geng baik. Geng buat buruk lebih banyak pada geng buat baik. Mana tahu? Geng dadah, geng rasuah, geng berlima. Ada kan semuanya? Dan banyak orang baik terikut. Apalagi hari ini. Hari ini cari orang jujur susah. Betul kan? Cari orang khianat berat menghadapinya. Maka waktu engkau masuk nanti Allah tanya, ya Tuhan, engkau tahu aku karena fulan, mana kawan kau? Hati-hati. Karena memang kalau engkau ingin mempengaruhi orang, pengaruhilah kepada kebaikan. Dan jangan sampai engkau mempengaruhi orang dalam keburukan. Saya pernah buat workshop dengan semua wartawan se-Malaysia di MPT, ada mahasiswa wartawan, dia tolong wartawan. Kalian ini hanya dua, dapat dosa jariah atau pahala jariah. Wartawan itu hanya dua, dosa jariah atau pahala jariah. Kalau dia tulis yang baik, orang ikut apa dia tulis, orang baca apa dia dapat pahala jariah, paling banyak pahala. Tapi kalau dia tak baik, dia terus yang buruk, dia buat fitnah, dia orang baca apa dia buat, dapat dosa jariah sepanjang orang baca beritanya. Hanya dua. Maka wartawan itu jihad, saya kata, dalam kebenaran. Tapi paling susah wartawan dan jihad dalam kebenaran. Kenapa? Wartawan tergantung syarikatnya, syarikat tergantung projek. Banyak baca, banyak. Kalau banyak baca, banyak untung. Betul kan? Yang paling mudah banyak baca, yang tak betul. Ya. Ada orang gigit anjing. Anjing gigit orang, mana yang berita? Ini konsep berita. Kalau anjing gigit orang itu biasa. Bukan. Kalau ada orang yang gigit anjing baru hebat. Maka dalam Islam, berita tidak boleh berita yang buruk. Berita dosa pun tak boleh dinampakkan, kecuali ada mudarat. Berita orang salah tak dinampakkan dalam akhbar Islam, kecuali kalau kesalahan buat orang mudarat. Bahaya sangat baru boleh. Kalau tak, simpulan macam ni tak boleh dinampakkan. Harus yang baik nampak terus, yang buruk tutup. Itu berita Islam. Sekarang terbalik. Kalau baik dibuat ada baca, kalau buruk tengok konsep berubah. Kalau kita tak boleh aib orang tak boleh diakhbarkan. Aib orang tak boleh diakhbarkan. Hari ini tambah aib tambah laku. Pengaruh mempengaruhi. Kenapa? Kalau tak kau tak dapat, kau tak boleh berjaya wartawan betul kalau dibuat. Ya, ini konsep hari ini kan media ini hari paling merusak. Kecuali orang yang dapat berjihad dengan media. Media itu paling merusak kita hari ini. Kecuali orang dapat berjihad dengan media. Apalagi sekarang, ketolong jangan kau macam-macam buat media. Baru masuk restoran hebat, gambar, kirim orang. Untuk apa? Kalau lagi makan enak, kau kirim orang untuk apa?
gambar makan enak, perlu kirim tak? Pening kepala. Boleh kirim, asal sama makannya langsung kirim juga. Kalau kirim orang, dia buat dia berburuk sangka, suuzon. Ini makanan diam-diam dah suuzon dia. Engkau buat dosa orang. Jangan sampai kita tak nak berdosa satu. Dan jangan buat dosa orang gara-gara kita. Yang macam contohlah, ini paling banyak kes rumah tangga. Engkau marah sama anak, macam mana pun marah sama anak. Jangan sampai anak durhaka sama engkau. Betul tak? Jangan sampai anak durhaka kepada engkau gara-gara engkau sangat marah sama anak. Betul kan? Boleh marah, tapi jangan sampai tingkat melampau. Engkau bicara macam-macam dengan anak durhaka, habis anak kau nanti. Itu emosi wajib dijaga sampai jangan tingkat ada hadnya. Had lebih, anak kau masuk neraka. Gara-gara jangan sampai anak engkau masuk neraka sebab si emak tak dapat menahan emosi. Betul? Karena kau dah durhaka habis. Kau dah durhaka ayah anak kepada emak, gara-gara emak tersinggung macam-macam marah, kau langsung kutuk dia kawan, habis. Maka tolong jangan sampai engkau penyebab anak masuk neraka. Jangan sampai engkau, sama juga suami, jangan sampai gara-gara suami istri masuk neraka. Betul. Sembah kekacau apapun istri engkau, jangan sampai engkau tak ridho dan murka. Suami-suami ya, hati-hati ya. Ya. Karena ridho suami istri pada ridho istri, ridho suami, ridho anak, ridho orang tua. Ya. Jadi lebih baik engkau menahan diri engkau sebagai ayah, emak atau suami daripada istri engkau, anak engkau masuk neraka. Berat memang. Karena kita biasanya tak sangka. Karena dua kan apa? Durhaka paling berat dosa untuk manusia dengan manusia yang lain. Ridho Allah pada ridho orang tua, ridho suami istri pada ridho suami. Dah. Apapun terjadi ridho. Suami apapun terjadi ridho. Tak mampu cerai, selesai. Jangan sampai. Kalau yang tak mampu lagi, anak tak mampu kau didik suami istri kau, ceraikan, selesai. Ada hukum. Jangan sampai dia masuk neraka sebab si suami marah. Dan sekarang banyak. Kalau nak cerai, cerai baik-baik lah, jangan cerai marah-marah. Kalau nak cerai pun cari dengan yang baik. Engkau kawin dengan cara yang baik. Maka cerai pun cara yang cerai bukan berarti hilang satu rahim. Cerai bukan berarti putus hubungan. Tengok. Cerai boleh cerai, tapi kemanusiaan tetap dijaga hubungan silaturahim. Ini kes paling banyak kita. Karena kita terus terang soal keluarga kita ini kan keluarga kacau sebetulnya. Tidak khusus kawin cuma 3 jam. Khusus kawin 3 jam. Dapat apa 3 jam? Pakai video pula. Betul. Saya tanya, gereja berapa lama khusus kawin? 6 bulan. Gereja 6 bulan khusus kawin. Apa yang dibahas? Bukan hanya kawin aja. Manajemen rumah tangga, keuangan rumah tangga, pendidikan apa psikologi anak, psikologi. Itu yang ilmu diberikan bekal. Kita 3 jam apa? Hukum hakam. Cuma ada talak. Kira sekarang talak semuanya lah. Hukum hakam, bukan akhlak. Kita hanya diajar hukum hakam, bukan diajar akhlak. Padahal mana penting? Hukum hakam atau akhlak? Akhlak. Sama orang haji juga. Kursus haji, apa dia ajar? Hukum hakam, bukan akhlak. Bukan akhlak diajar untuk haji. Hukum hakam, sibuk baca doa. Saya kalau orang umrah haji, saya tinggalkan buku doa.
Tak payah-payah. Jadi baca kau apa yang kau baca. Engkau tak tawaf, engkau tak saya baca apa yang kau nak baca. Tak usah bawa buku. Kenapa buku akan menyusahkan. Engkau lagi baca, tak jalan, cuma nak buku. Ijak kepala kaki orang, buang. Baca apa je? Fatihah, baca istighfar, tak pula baca apa. Tak baca pun sah. Tak baca pun sah. Dan tidak ada satu pun bacaan yang wajib untuk haji dan umrah. Tak ada. Semua gerakan action. Pusing-pusing, lari-lari, duduk-duduk, balik-balik, sah. Kan? Tawaf pusing-pusing. Sa'i, lari-lari. Ukuf, duduk-duduk. Jumrah, balik-balik. Engkau niat ibadah, sah. Engkau niat ibadah dengan lari-lari, dengan duduk-duduk, dengan itu sah. Tanpa baca doa satu potong ayat pun tak ada. Betul kan? Kita buat, bacalah buku doa, sa'i, doa, tawaf, doa semuanya. Terbalik-balik pula baca doa je. Nah, kedua, engkau bukan berdoa, baca ikut doa orang. Allahumma di belakang. Mutawif membaca, engkau tak baca. Engkau tak pernah baca doa sebetulnya. Yang baca si mutawif. Kalau betul yang baca, sebab tak betul. Saya pernah dengar kok misalnya kacau juga, macam apa-apa dikata, ikut belakang dia. Karena Maulana Aiman, dia tidur, kalau baca di belakang Aiman, habis lah. Tak payah baca doa. Kalau sibuk doa, engkau halak tak betul. Betul kan? Tak doa? Doa engkau depan multazam, nak pakai bahasa Melayu, bahasa Jawa, tak apalah. Tak payah sibuk dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena haji itu ujian pergaulan, ujian akhlak, ujian kebersamaan, ujian berjamaah, itu haji. Bukan ibadah sebetulnya, ujian itu. Kalau lulus ujian jamaah, lulus kau jadi pemimpin. Jadi umat yang terbaik. Karena umrah individu terbaik, haji mendidik jamaah terbaik. Umrah itu menjadikan individu terbaik. Haji itu membentuk jamaah terbaik. Sesama jamaah, saling menghargai, menghormati, saling menyayangi, itu konsepnya sebetulnya. Individu bekerja betul, engkau umrah, engkau kerja dengan betul, ibadah dengan betul, melayan masyarakat dengan betul. Maka tawaf itu adalah ibadah, sa'i itu adalah kerja dunia, tahallul itu adalah pelayanan. Itu cukup. Hati bersih, ihram itu bersih hati, ada kerja ibadah, ada betul ibadah, tawaf, sa'i kerja keras untuk dunia, tahallul engkau berikan apa yang kau punya untuk orang lain, selesai. Itu hidup engkau. Itu kalau namanya berjamaah, individu terbaik. Jamaah terbaik, engkau saling mengenal orang, Arafah, kenal siapa dia, siapa kawan, siapa potensi dia, siapa berhubungan dia, saya mengerti, memahami, menghargai. Itu konsep hukum itu sebetulnya. Betul, masuk kepada nanti dalam umur, dalam sa'i, dalam jamrah, engkau bagaimana engkau sinergi dalam beramal, sinergi dalam berjuang. Siapa punya potensi, sama-sama kita bantu umat, membantu umat sama sahabat. Emosi melempar batu ke tempat jamrah, bukan ke tiang ya. Ke lubang, bukan ke tiang. Kalau ke tiang, kena kau lagi kan. Lempar jumlah itu bukan ke tiang, bukan ke dinding, ke lubang. Buktinya kalau kau lempar batu itu ke dinding dan kena keluar kepada kalbu kau, sah tak? Tak sah. Jadi apa intinya itu melontar bukan setan. Tak ada setan di sana. Atau Ustaz, nanti ada setan di Mina, lari duluan setan dari badan duluan. Tak apa duduk sana, dia lama-lama. Setan kau yang situ banyak, setan apa? Ego, sombong, terdekut, ini setan kau banyak, buang itu sebetulnya. Setan diri engkau yang kau buang. Kenapa kau ada setan diri kau, takkan sejamaah. Setan sombong masih ada, takkan bisa berjamaah. Setan diam, masih takkan bisa jamaah. Itu yang harus dibuang, bukan setan hantu dan lari dia. Itu konsepnya macam itu sebetulnya. Karena begini, baru kau bergaul masyarakat yang dapat mempengaruhi kebaikan dan kau dipengaruhi oleh kebaikan. Bukan kau ego tak boleh juga, sombong tak boleh, berkelahi tak boleh, bertengkar tak boleh, semua tak boleh. La fusuka wala jidala, pilih jelas. La fusuka wala jidala, pertengkaran tidak boleh sama sekali dalam hati sebetulnya.
Tapi orang tak melihat ini. Orang sibuk dengan tawaf dengan jidal. Maka godaan terbelah jidal. Kenapa tadi? Antara suami, isteri pun boleh berkelahi hanya gara-gara salah tengok. Isteri, nanti suami tadi tunggu sana, pintu sana, tunggu. Tahu-tahu si suami tengok sana, isteri tengok sini mana? Kan mata suami satu arah, mata isteri banyak. Jadi tak nampak dia mana istrinya. Dia tengok sana atau ada belakang istrinya. Makanya berkelahi gara-gara itu. Banyak orang akhirnya lepas pulang umrah cerai gara-gara. Ada banyak kes. Karena tadi tak ada konsep. Jadi kadang kalau kau bergaul yang salah engkau, Allah akan akibat apa? Engkau akan jadi saling awaina kami ya Tuhan, waktu engkau kena azab nanti ya Tuhan, dia salah, kenapa salah? Oh karena dia salah. Kata barakna ilaika. Maka lepas Tuhan akan menghukum dengan amal masing-masing. Lah, maka setiap orang salah itulah hukumannya. Tetap boleh hukuman itu orang lain yang tanggung. Ya? Engkau berbuat salah, engkau yang kena hukum. Dia mengajak engkau, ada dosa mengajak. Tapi kau tak dapat lepas dari hukum. Tengok ya. Kita menganggap hari ini kalau dia ajak saya ikut dia, maka yang akan kena dia. Kita kata macam itu. Tak, yang kena kita kalau kita yang melakukan, bukan dia hanya mengajak. Yang buat tobat siapa? Kan kau. Hukum dengan kesengajaan. Hukum dengan kesengajaan. Siapa yang melakukan? Dia tak dapat dosa, engkau tak dapat kena ke dia. Hanya memang dia dapat dosa. Dosa mengajak, bukan dosa berbuat. Beda kan? Ada dosa berbuat, dosa mengajak. Orang yang mengajak engkau, dia dapat dosa mengajak, tapi tak dapat dosa engkau berbuat. Allah sangat adil, ya? Allah sangat adil. Jadi kalau macam mana pun orang ngajak engkau, hati-hati yang kena engkau, bukan dia. Paling susah kan? Kalau yang ngajak setan dia bisa lepas. Apalagi yang ngajak manusia. Tapi dia banyak ngajak. Yang banyak ngajak siapa? Setan atau manusia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerja setan, yuwaswis fi sudurin nas. Nah, siapa setan itu? Minal jinnati wan nas. Setan jin, setan manusia. Dan setan manusia lebih bahaya daripada setan jin. Betul? Setan jin baca ayat kursi, dan manusia pakai kursi 10 kali pun dia datang lagi. Maka kalau ada orang-orang ngajak macam itu, anggapnya setan. Kalau ada orang-orang ngajak macam itu, baca lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas. Ajak baca supaya kau yakin siapa dia. Supaya kau tahu siapa dia. Dia itu adalah setan. Jadi jangan kau baca An-Nas pada waktu kau takut dengan setan hantu. Baca waktu setan manusia datang. Jom kita buat judi sana misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ilahin nas. Kau macam itu lari dia salah. Karena engkau kadang-kadang tidak sadar orang ngajak itu setan. Betul? Itu apa? Anas dibaca. Untuk digantung. Harus dibaca untuk berikan keyakinan siapa itu orang yang musuh. Kau kan dua, al-falaq itu alam, Anas itu manusia dan setan. Itu kan mau'idah tadi, ayat perlindungan. Al-falaq itu alam, mensari ma khalaq, daripada alam itu gangguan alam. Gangguan hanya dua. Gangguan itu hanya dua, gangguan luaran, gangguan dalaman. Gangguan luaran pakai al-falaq. Gangguan dalaman pakai Anas. Gangguan dalaman ada dua lagi. Gangguan dalaman itu di hati. Hati ada masuk dua. Satu hati yang berkata, satu orang yang berkata. Betul. Hati berkata setan, mengajak engkau macam-macam, nafsu. Orang berkata manusia jin. Jom pergi tak. Itu kan orang berkata. Atau sekarang pakai
handphone atau pakai WhatsApp, okay? Itu setan. Jadi kalau yang buruk itu setan. Itu maka kau dibaca Al-Quran untuk engkau jadi orang yang tetap hati kau tidak mudah terpengaruh dengan apapun ajakan baik jin dan manusia. Kenapa dibaca 3 kali? Sekali baru yakin, sekali kurang yakin, 2 kali baru yakin, 3 kali betul-betul yakin. Kalau 4 kali baca tak yakin, kau bodoh lah namanya. Kau dah baca 3 kali tak yakin, kau bodoh namanya sebetulnya. Diulang itu untuk memberikan keyakinan. Kan baca Al-Qur'an 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Kerja bukan soal kalinya sekarang. Itu untuk memberikan keyakinan kepada engkau, hati engkau belum full yakin. Kalau kau belum yakin juga, baca yang banyak lagi. Nah, supaya lebih yakin, baca keras-keras depan dia, lari di sholat. Karena ini masalah kan, bagaimana engkau dapat istiqomah dengan iman engkau menghadapi semua macam ajaran orang macam-macam. Ini paling berat kali ini. Engkau berniaga, ajakan untuk menipu dalam perdagangan. Engkau berpolitik, ajakan untuk menipu dalam politik. Semua tempat ada ajakan. Berat. Sampai yang kau sekarang tak sedar. Sebab kita banyak nipu tak sebenarnya. Banyak orang jual rambutan. Dia letak di atas rambutan tu atap warna merah, nipu tak? Supaya apa? Supaya buah nampak merah, nampak masak. Paling tak masak gara-gara ada atap merah, maka nipu tak itu? Nipu sekarang, nipu online paling banyak. Gambar besar, cantik, data kecil. Online, bisnis online sekarang ni, gambarnya cantik, hebat, atau datangnya engkau pun nipu juga dalam Facebook engkau. Gambar saya lawa, handsome, macam muda, orang tua semua. Hati-hati. Ya. Betul kan? Karena dunia tipu menipu. Dalam semua bidang, dalam semua sistem. Engkau ikut tak? Selain engkau ikut atau tak terikut, itu ujian paling berat. Di mana kau ada kawan main, kawan kutu, kawan semua. Itu kawan tu. Maka cari yang baik-baik. Kalau baik akan dapat baik. Karena dia lepas daripada engkau, bukan dia tanggung jawab, dia lepas. Hanya dia dapat dosa mengajak. Tapi baik kalau kau ada ngajak baik, kau dapat pahala mengajak. Tengok. Memang dua-duanya ada hal sangat berat sebetulnya. Itu konsepnya. Itu kacau dengan kawan, pengaruh kawan. Wakila da'u suraka aku. Ini lebih berat lagi. Yang kedua, pengaruh ini keimanan. Semua orang nanti akan yang orang kafir di akhirat nanti akan Allah suruh mereka cari mana Tuhan mereka masing-masing. Ingat ya, di akhirat yang dibangkitkan itu hanya 2. 1 manusia, kedua Tuhan yang disembah oleh manusia. Semua dibangkitkan. Maka nanti kalau pada masyarakat, kalau nampak ada patung paling tinggi, jangan terkejut. Pasti banyak orang Malaysia situ. Kenapa? Patung K. Semua patung akan dibangkitkan kembali pada masyarakat. Untuk apa? Untuk apa dibangkitkan patung pada masyarakat? Untuk orang kafir, tahu dia salah menyembah. Sekarang orang kafir, orang Hindu ke batu cave, minta doa sesuatu di batu cave.
Dikabulkan tak? Hah? Dikabulkan tak? Kabul lebih cepat daripada kita kadang-kadang. Tak boleh. Kita minta panjang lama, Allah doa sampai masuk batu kek langsung kun. Godaan paling berat itu. Godaan paling berat, kita minta Tuhan kita yang betul-betul Allah kita minta, lama Allah bagi. Datang ke batu kek sana, minta sama Tuhan mereka kun. Ya. Tengok. Dah. Itu ujian paling berat. Macam orang berobat doktor lama sembuh, berobat ke bomoh. Tengok, hati-hati. Emang cepat sembuh tapi syirik. Engkau nak mana? Sembuh dengan syirik atau sihat dengan sakit dengan betul? Kalau punya bala. Ya. Engkau sembuh dengan syirik misalnya, atau engkau sakit tapi tidak syirik, mana kau pilih? Hati-hati, karena dia paling berat. Malaysia paling banyak bohong. Tak sembuh bohong, tak naik pangkat bohong, tak kaya bohong, paling banyak bohong. Karena paling kan ada 4 manusia kan. Manusia pandai, manusia biasa, manusia bodoh, paling bodoh. Betul. Manusia pandai itu akan jadi technician. Betul kan? Pandai mekanik itu macam technician. Tak. Setengah-setengah pandai itu jadi pengarah. Betul. Yang bodoh jadi samseng. Yang paling bodoh jadi bomoh. Dalam konsep pendidikan, pandai, kurang pandai, bodoh, paling bodoh. Pandai, mekanik dia, bakar segala macam. Dah. Yang pandai manajemen, dia paling pengarah. Dah. Yang bodoh, samseng. Yang paling bodoh, bomoh. Yang hebatnya 1, 2, 3 ke bomoh semua. Dunia terbaliklah ini sebenarnya. Hati-hati. Ada bomoh. Bomoh sampai kiamat tak ada. Memang godaan syirik, godaannya tetap ada. Ingatnya. Godaannya tetap ada. Dan mungkin kadang-kadang terjadi ke bomoh lebih cepat sembuh, ke dokter tak sembuh. Karena Allah tahu Allah buat engkau sakit supaya ini kepala jawab. Kadang-kadang Allah buat engkau sakit untuk apa? Untuk dapat pahala, nak tak? Kadang-kadang Allah buat kau sakit untuk dapat pahala, untuk ampun dosa, untuk naik derajat. Enak tak enak? Enak tak sakit? Ya. Kalau kau berobat wajib, tapi sabar juga wajib. Jangan berobat tanpa sabar, salah. Nak cepat sembuh kadang-kadang maka jadi syirik. Berobat tu engkau dapat pahala, tapi sabar itu pun dapat. Jadi Allah kadang-kadang orang berikan kau sakit untuk engkau naik derajat. Senang. Tapi bukan berarti engkau diam tak berobat, salah. Tapi jangan sampai berobat yang salah. Apalagi syirik, habis. Hati-hati, kan itu lah. Sekarang susah nak bedakan mana bohong, mana ustaz. Semua dah jadi ustaz semua sekarang. Syirik. Maka orang kafir pun dengan Tuhan dia minta Tuhan, Tuhan jawab. Dan karena saya tanya, orang kafir tu dia merasa yang bagi dia jawaban apa yang dia minta Tuhan Allah atau Tuhan dia? Tuhan dia. Dia yakin. Kan? Maka dia tak. Maka bagi dia tambah yakin dengan Tuhan dia. Ya. Sekarang waktu dia akan meninggal, waktu dia bangkitkan nanti, Allah datangkan Tuhan dia untuk dia minta kepada Tuhan dia, supaya dia sadar bahawa dulu dia salah menilai Tuhan. Dia salah. Kenapa? Dulu pakai akal tak mampu. Kan harusnya orang cari Tuhan pakai akal. Tuhan patut aku sembah, yang bodoh siapa? Patung aku buat, itu aku sembah, bodoh. Yang betul kalau patung menyembah aku, betul kan? Dia buat patung, patung sembah dia itu baru betul. Ini dia buat patung, dia sembah. Kan akal tak berfungsi. Dia bagi makan patung. Nah, bagi makan Tuhan, bagi limo, dia bagi Tuhan. Kan
Pening kepala kita. Yang makan siapa? Udah tahu tak makan Tuhan dia, bagi dia mau, siapa makan? Ya pencuri yang makan. Artinya, kalau kau tak bagi makan, ya kalau kita kan dah, engkau tak bagi makan, tapi engkau bagi makan bukan Tuhan tak makan, macam kau makan, bagi orang lain yang makan, betul. Orang yang macam itu kan konsepnya betul, cara salah. Konsep betul, cara salah. Kan macam ada orang tak masuk kuburan, kita dapat sisa malaikat, masukkan harta kuburan, betul kan? Konsep betul kan? Tapi cara kita bukan harta kau dimasukkan, harta kau sedekahkan, karena malaikat tak perlu harta. Kau bagi orang kau dapat apa? Konsep betul, cara salah. Jadi orang kafir ini cara salah. Karena akal tadi pakai aja. Untuk masalah agama, akal wajib dipakai. Kalau tak akan bahaya. Kenapa kau sembah Tuhan? Karena dia menjadikan aku. Kenapa kau sembah Tuhan? Karena berikan aku rezeki, jelas. Kenapa kau doa? Karena dia mendengar aku. Sekarang orang banyak mencari Tuhannya, dia tak cakap bagi rezeki, kau sembah, itu namanya kebodohan. Jahil murakab, 2 kali bodoh. Maka waktu Allah kenapa Allah semua Allah supaya engkau sadar dari akhir dunia dulu. Tidak satu. Kedua, Tuhan yang betul itu harus Tuhan dunia, Tuhan akhirat. Tuhan yang betul. Karena hidup engkau dunia dan akhirat. Kalau Tuhan yang betul-betul itu harus ada Tuhan di dunia, mengatur dunia, maka dia Rabbul Alamin. Bukan Rabbul Alam, satu alam, Rabbul Alamin. Mengatur alam dunia, alam akhirat, alam semuanya. Baru Tuhan yang betul. Kalau dia hanya atur satu alam saja, tak betul. Maka dia bukan Tuhan. Karena dia tak punya kuasa. Maka sebetulnya secara akal, orang wajib tahu Tuhan itu hanya satu. Karena akal tak akan mengatakan Tuhan boleh dua. Akal tak akan mengatakan Tuhan boleh dua. Kenapa? Tuhan itu suatu yang absolut, mutlak, berkuasa penuh. Kalau dia perlu Tuhan yang lain, berarti dia tak absolut. Dia tidak mutlak, tak berkuasa penuh. Ingat ya? Maka la ilaha. Kenapa la ilaha? Apa la ilaha? Tiada Tuhan. Itu bahasa terjemahan. Bahasa makna beda kan? La ilaha kalau bahasa terjemahan, ilah itu Tuhan. Itu bahasa terjemahan bahasa. Kalau terjemahan makna, tiada Tuhan yang layak disembah. Orang Melayu zaman dulu. Karena Rabbun Tuhan, ilahun juga Tuhan. Dan kita tak mengakui dia Tuhan. Maka Tuhan yang betul-betul Tuhan hanya Allah. Yang lain bukan. Ingat ya. Waktu kita kata la ilaha illallah, kita meyakini yang betul-betul Tuhan dengan definisi Tuhan hanya Allah. Ingat. Yang mereka anggap Tuhan itu sebetulnya bukan Tuhan. Hati-hati. Kita harus mengakui yang betul-betul Tuhan hanya Allah. Yang mereka anggap Tuhan itu bukan Tuhan. Hati-hati. Kenapa? Ini untuk melawan pluralisme agama. Hari ini atau interfaith sekarang namanya. Nah sekarang saya tahu sekarang di beberapa tempat sudah ada kursus interfaith. Di Malaysia ni kursus mana kampung-kampung, masuk kampung-kampung, karena di Jakarta telepon saya. Kata tolong report ke JAIS atau report ke Yakin, kata. Ini bahaya. Interfaith itu akan mengakui mereka itu Tuhan mereka. Karena interfaith akan kata semua agama sama dan satu Tuhan untuk semua agama. Hati-hati. Hanya berbeza panggilan dan nama. Hati-hati ya. Interfaith itu akan mengatakan Tuhan dunia satu Tuhan, the oneness satu Tuhan yang Rabbul Alamin. Jadi kita kata Allah, dia kata Yahweh, sana kata Kristen, Holy Ghost, segala macam. Itu hanya berbeza panggilan. Kita tak ada Tuhan.
Yang lain hanya Allah. Interpret akan mengakui, oh itu Tuhan Kristen. Tak, itu salah Tuhannya. Hati-hati. Kita tidak boleh mengatakan itu Tuhan. Karena memang bukan Tuhan. Kita tidak mengakui agamanya, tidak mengakui kebenarannya, tidak mengakui ketuhanannya. Apalagi membenarkan ketuhanannya, lebih besar lagi. Ya. Mengakui saja tak boleh. Betul, ya? Apalagi membenarkan Tuhannya. Karena sekarang ini memang dunia sekarang sedang arah ke sana. Nanti akhir kepada transcendental unity of religion. Kita akan satu agama untuk semuanya, berbeda dalam cara ibadah di bawah masing-masing. Itu yang paling bahaya. Maka sekarang terutama agama Yahudi, Kristen dan Islam ini akan digabung 3 hari ini. Karena Dubai sudah istihar. Di Dubai sekarang sudah istihar agama mereka, agama 3 agama. Namanya Abrahamic Faith, agama Abraham. Mengakui Islam, mengakui Yahudi, mengakui Kristen. Kita tak. Kita hanya agama kita akui hanya Islam. Tuhan kita akui hanya Allah. Yang lain bukan agama. Yang lain bukan agama, itu agama palsu. Ada Tuhan sama, ada Tuhan betul, ada Tuhan palsu. Ada pseudo Tuhan, setengah Tuhan. Macam dia kata, Kristen itu setengah Tuhan. Kadang akunya Allah, tapi tak Allah. Jadi kita setengah agama itu bukan agama, dia agama sesat. Akunya agama Kristen, bukan Kristen. Agama Kristen tak macam itu. Yahudi tak macam itu. Jadi ada agama bukan agama, ada Tuhan bukan Tuhan. Karena nanti akan dikata ada buah buku bilik-bilik surga, buku bilik-bilik surga. Surga itu ada bilik-bilik Muhammad, biliknya Mother Teresa, biliknya Buddha, biliknya. Karena katanya semua orang baik akan masuk surga. Hati-hati. Semua orang baik katanya akan masuk surga. Kita tahu. Semua orang beriman kepada Allah yang masuk surga. Kalau saya tanya, Mother Teresa, orang paling baik di dunia, dibandingkan dengan Usamah bin Laden, mana yang baik? Hati-hati. Jadi orang beragama yang jahat dan tak beragama yang baik, mana lebih baik? Jadi orang beragama yang jahat, jadi orang tak beragama yang baik, mana lebih baik? Hati-hati. Nah, tapi lebih baik yang tak yang beragama berjahat daripada beragama tapi tak beragama tapi baik. Hati-hati, ini jadi kafir yang baik atau beragama yang rasuah, mana baik? Hati-hati. Ini Minden sedang demain semua anak muda kita hari ini. Tak payah beragama lah, rasuah semua. Baik tak beragama tapi baik. Ini bermain sekarang. Logika bermain seperti ini. Sangat bahaya. Dan itu sekarang masuk di media generasi Z. Kemudian sekarang banyak ateis, tak payah agama. Apalagi agama tak memberikan masalah. Semua dah cukup dengan sains. Sakit ada dokter. Sains dah menjawab semua tantangan. Betul kan? Agama perlu tak? Agama perlu tak? Di mana? Banyak orang tak beragama baik. Orang tak beragama, banyak orang pandai. Tak beragama, banyak orang baik. Banyak orang kaya, banyak orang kuasa. Tak beragama, mana baik? Stephen Hawking tak ateis. Tengok, betul. Kalau kau hanya dunia, baik mereka. Tapi hidup kita dunia dan akhirat. Tolong tanamkan anak engkau ini, konsep ini. Karena kalau tak paling bahaya, saya takut. Kenapa saya takut? Karena sekarang di dunia Islam paling banyak etis. Anak mudanya.
Saudi 20% etis. Malaysia 6% etis. Kita tahu, ini banci terdapat. Di Malaysia ada 600.000 orang Malaysia yang etis. Tanpa agama, menyusahkan. Agama halal haram, betul. Saya hidup tak senang, tak enjoy. Agama menyusahkan hidup. Kalau tidak cari agama jalan yang mudah, apa? Mana agama mudah? Islam sembahyang 5 waktu, Kristen sembahyang sewaktu-waktu. Itu pulang kau nak Ahad ada gereja tak apa. Islam banyak siksa, Kristen mudah ampun dosa. Tengok, bayar ampun dosa. Mana kau fikir? Hati-hati. Karena waktu masuk interfaith, dia akan ajarkan agama bentuk masing-masing. Tengok mana baik. Dia akan tak buat perbandingan agama, tapi dia akan dedahkan kebaikan semua agama. Hati-hati. Dia tak buat perbandingan agama, tapi dia akan dedahkan ini agama mungkin macam Islam macam ni, Kristen macam ini, Hindu macam ni, Buddha macam ni. Fikir makan. Kau kira mana kau akan fikir? Orang akan cari fikir mana? Dia tak bicara konsep Tuhan, dia bicara konsep kebaikan. Hati-hati. Dia tidak bicara konsep Tuhan, tak bicara konsep akhirat, dia bicara kebaikan. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Buddhis dan Islam. Ya. Secara kebaikan, kemanusiaan. Ya. Tengok, Suci Foundation. Tahu Suci Foundation? NGO Buddhis Taiwan yang terbesar di mana-mana di sini, Malaysia banyak berapa tempat tu. Paling baik bantu orang miskin, bukan bantu duit, bantu apa? Rumah langsung kunci dah, Pak. Buddhist Foundation, Suci Foundation. Kemana-mana dibantu orang, rumah langsung. Apa dapat? Di waktu tsunami banyak rumah dia buat, apartemen buat, Jakarta buat apartemen. Orang miskin langsung dapat rumah. Tak perlu suci, tak masuk agama dia tak payah, tapi lama-lama orang tidak masuk. Soal kebaikan kalah kita. Mana ada kita masjid atau mana buat kebaikan bagi masyarakat? Tak ada. Tengok Rotary Foundation, Suci Foundation, apa lagi? Apa lagi? Lions Club Foundation, semua kebaikan tak? Kita tak masuk masjid pun susah. Engkau datang ke gereja, anak muda kau main bola di gereja, bola sepak. Kira-kira marah tak bergereja? Padri marah tak? Tak. Main sampai puas. Nanti sudah main, datang sini kita main minum teh sama-sama. Kok? Anak muda ke masjid main bola sepak, apa kata JK? Ini bukan tempat sepak, sana lapangan tu ya. Terus terang ini cara kita hari ini. Jangan kita kata anak kita kenapa. Kita salah cara. Saya boleh cakap sama orang yakin. Tolonglah robah pendekatan kepada anak muda. Salah cara kita anak muda dengan masjid hari ini. Saya yakin cakap bagian dakwah dan juga tolonglah. Masjid harus masjid jamaah. Kalau anak muda, masjid harus punya semua sekarang. Punya semua tempat. Kalau perlu sekarang buat gym di masjid kalau perlu. Betul kan? Ini masjid tahunya ngaji. Klub anak muda masjid harus ada. Klub sukan masjid ada. Klub musik masjid ada. Klub media masjid ada. Buat macam itu. Kalau tak tarik anak, kalau tak muda masuk gereja semua. Jangan salahkan mereka. Salah kita. Saya jumpa anak muda yang tak sembahyang Jumat. Kenapa tak? Ustaz, saya tak hidup. Khatib bercakap mati aja. Betul lah salah. Khatib bercakap mati, bukan hidup. Karena kita pendekatan mati, bukan pendekatan hidup. Padahal hidup yang baik pasti mati baik. Betul kan? Hidup baik mesti baik. Kalau hidup buruk mati, belum betul ya. Ya, pendekatan kebaikan dulu. Ya, lebih paham. Ini kan kebaikan, kawanan kebaikan. Lord Baden Powell
Kenal kan? Siapa tu? Orang pengakap tahu semua tu pengakap. Scouting ya, pengakap. Lambang pengakap dunia apa? Bunga kan? Bunga apa tu? Ya. Siapa yang buat itu? Bunga itu adalah tanda kelompok kebaikan yang baik bagi pemuda-pemuda zaman Harun al-Rashid Islam. Jadi zaman dulu di dunia Islam, sejak Nabi Muhammad umur 18 tahun, yang punya kelompok kebaikan di Mekah, perang Hijrah Kudu itu Nabi Muhammad itu umur 18 tahun sampai 24 tahun Nabi sebelum kawin itu Nabi namanya grup untuk orang-orang kebaikan di kota Mekah, pemuda kebaikan. Sejak Nabi itu sampai Islam zaman dulu yang terakhir, setiap negeri ada kumpulan pemuda kebaikan di masyarakat, ada klub-klub. Yang terbaik akan dapat tanda bunga itulah sebetulnya. Pada waktu Badan Pawal ke Tunisia, dia tengok dia Islam ada kelompok macam ni, kenapa kami tak ada? Waktu dia pulang ke Inggris, dia buatlah grup itu, kelompok pemuda kebaikan. Pakai lambang itu dipakai. Itu lambang Islam. Bukan kafir punya, kita punya. Orang kafir pakai, kita tak tahu. Itu kebaikan untuk konsep Islam. Pemuda-pemuda kebaikan wajib ada semua masyarakat, apapun kumpulan dia. Penolong kebakaran, penolong ini segala itu dalam Islam yang itu sunat, itu sistem dalam sekarang Islam, institusi Islam. Nah, kita tak ada itu hari ini, malah mereka punya itu pakai. Kenapa dalam pengakap ada pengakap pria dan putri, ada putri dan putra kan, dipisahkan. Itu konsep Islam. Itu dalam buku Kultur Islam Umar Amin Hussein ada tentang itu. Memang Islam punya, diambil dari Badan Pawal, kemudian akhirnya seperti di barat. Nanti itu cara mereka mendekat, itu cara Islam untuk memberikan pemuda-pemuda itu kebaikan di masyarakat. Ini pun tak tahu gitu kan. Habis gitu. Jadi semua kita apa gitu. Jadi itu konsep Islam untuk pemuda. Jadi pemuda tak lari, tak macam-macam. Kalau masjid ada macam itu. Ini kalau masjid tak ada macam itu semua. Masjid bagi semua fasiliti saya. Apa yang ada? Semua ada masjid. Orang mudah ke masjid. Dia tak ke masjid susah. Kalau macam masjid di dekat Solo, Seragen. Masjid itu besar. Sekarang buat tepi ini ada tempat tidur katil kapsul. Katil dalam masjid. Katil di Seragen dekat Solo dengan maju Solo dekat Solo. Untuk dalam masjid ada katil untuk apa? Musafir. Kalau musafir taruh dalam bilik tak sembahyang dia. Kalau dalam katil sama masjid sembahyang dia kan. Pandai kan? Di dalam masjid katil solat. Katil kapsul punya katil tu dekat dalam masjid, tepi masjid. Tengok, sehingga musafir datang free. 3 hari bagi makan dengan makan hotel bintang. Tempat musafir ramai sekarang masjidnya. Jadi masjid tidak boleh tidur, masjid tidak boleh baca. Jadi apa sebenarnya? Ini cara pendekatan. Baru kita ajak dia berdialog, ajak dia berfikir. Jangan pakai emosi. Karena Allah akan tanya berfikir. Maka waktu dia maka kau kenapa engkau sembah Tuhan? Allah tanya kan, kenapa kau sembah mereka patung? Padahal maka Tuhan cari patung. Padahal falam yastajib, ternyata si patung tadi tak dapat jawab. Barulah orang-orang kafir sadar atas kesalahan kekafirannya. Hebat Tuhan ya. Hebat tak Tuhan? Tuhan tak kata, kau kafir. Tapi Tuhan buat supaya orang kafir sadar dia kafir. Bukan dia dituduh kafir. Beda kan? Kalau Tuhan panggil orang kafir, kau orang kafir. Kenapa kau kafir? Mereka tanya. Dengan macam ini, hai orang kafir, tanya minta Tuhan kau. Kan nanti di akhirat nanti, kalau kita lewat kita di kasih itu, di akhirat nanti kita semua agama akan mencari Tuhan mereka masing-masing. Coba tu kita padang mahsyar. Gimana padang mahsyar? Ini bumi, ini langit. Nah,
Ini kiamat ni, kiamat ya. Lauh mahfuz, kursi, aras. Betul kan? Ini bumi dan bumi. Dah. Mana langit? Ini langit, betul kan? Ini langit, betul. Ini langit, betul. Ini langit, betul kan? Langit atas bawah. Langit atas bawah. Kita sini di atas, orang Amerika. Jadi langit itu sendiri langit semuanya. Ingat ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah langit dan. Berarti di mana kursi Allah? Keliling. Tengok. Berarti di mana aras? Sekeliling juga. Dah. Di mana lauh mahfuz? Sekeliling juga. Berpaham kan? Dah. Waktu kiamat terjadi, apa yang terjadi? Ini hancur semua. Bumi hancur, langit hancur, ini bintang-bintang hancur semuanya. Dah. Surah Ibrahim, kami akan gantikan bumi dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Berarti lepas hancur jadi apa? Lepas hancur jadi apa? Jadi padang mahsyar. Ya. Karena hadis mengatakan waktu kiamat hancur, apa yang tak hancur? Ada tak yang tak hancur kiamat? Apakah semuanya hancur atau ada yang tak hancur? Nah, semua hancur. Aras? Aras tak hancur. Kursi tidak hancur. Lauh mahfuz tidak hancur. 3 di atas. Nah, apa lagi tak hancur? Surga tak hancur, neraka tak hancur. Dah ada surga belum kira-kira? Dah ada surga tak kan? Kalau ada surga kan? Ada tak? Neraka ada tak? Ada. Di mana? Kita tak tahu, tapi dah ada. Nah. Jadi neraka tak hancur, surga tak hancur, lauh mahfuz tidak hancur, kursi tidak hancur, aras tidak hancur. Dah? 5. Tambah 2 dalam badan kita. Apa? Roh. Roh simpan. Dah, ada lagi apa? Asbu zambi. Tulang sulbi. Nah. Berarti waktu di alam ini saja, waktu ini hancur semua alam, tulang sulbi masih ada. Di mana tulang sulbi? Tanah dah habis, tanah tersimpan lagi padang padahal tersimpan tulang sulbi. Nih. Apa kata hadis? Kemudian akan turunlah hujan. Dari aras Allah hujan turun ke langit lagi. Aras turun hujan 40 kata hadis. Tak tahu 40 hari atau 40 tahun, tak tahu Allah 40. Setelah turun hujan semua, apa terjadi? Tulang-tulang sulbi ini jadi tumbuh macam benih pokok juga. Hidup lagi, tumbuh. Masih tumbuh ni. Dah. Tumbuh jadi macam kita, kalau saya bayangkan macam pokok kaktus. Ingat pokok kaktus? Pokok kaktus ada kaki yang macam naik semua dah. Tumbuh katanya, dah. Baru kemudian akan ada tangka kali yang ketiga ditiupkan, dikirimlah roh kepada semua badan-badan tadi. Ini kiamat. Jadi jangan bukan macam ini cara prosesnya. Allah ini proses kiamat sebetulnya. Jadi hancur semuanya, jadi padang mahsyar. Nah, akhirnya menjadi kerangka manusia yang sudah siap dengan badan lengkap, baru masuklah roh. Semoga tak salah roh masuknya. Tapi nanti kan mana namanya Khadijah, panggilnya Kathy kan, mana si Kathy? Lepas ini baru kita kiam dah kiamat sebetulnya. Berdirilah kita semuanya di padang mahsyar. Yang mana proses berdiri sampai berapa tahun?
Berdiri saja 100 tahun. Ini yang mencari sana, mencari sini, tak tahu apa yang dibuat inilah. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Hai apa Muhammad? Ya Allah, tolong segerakan proses hisab. Tengok. Waktu itulah dicari semua orang, cari Tuhan masing-masing. Bayangkan. Jadi ini proses kiamat, paham? Jadi alam itu, ini alam ini sebenarnya saya mengatakan aras itu kekeliruan Allah. Akuarium yang sangat besar, ya, sebetulnya. Kita ini macam bumi macam ikan-ikan, ya. Nanti goyang semuanya, maka apa itu kiamat? Al-haqqah mal-haqqah. Apa itu kiamat? Al-qari'ah mal-qari'ah. Ya. Apa qari'ah itu? Benturan. Kenapa benturan? Ini bumi, ini langit. Nah, kata NASA, ada sekarang satu planet yang sangat besar sedang mengarah ke bumi. Sedang mengarahnya. Kita boleh bayangkan, sempat ini jatuh ke bumi apa jadi? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, benturan dengan benturan yang terjadi. Kalau benturan terjadi, insak ya sama insakat, pecah langit, betul? Karena pecah langit ini kan Big Bang. Teori Big Bang mengatakan bahwasanya ini semua dapat bergerak. Kenapa? Ini bumi, ini langit. Ini dapat berpusing kenapa? Karena kita punya graviti dah. Nah, waktu ini langitnya lama-lama tambah jauh. Tambah jauh. Yusbahun. Apa berenang tambah jauh kata Quran. Nah, Musamun kami luaskan. Waktu dia tambah jauh, graviti ini akan tambah lemah, betul? Bumi ini graviti, dia ini berfungsi karena graviti. Waktu dia tambah jauh, tambah lemah. Lama-lama tambah lemah jadi pada waktu benturan terjadi, bumi tercampak apa jadi? Putuslah graviti. Waktu tak ada graviti, hancurlah alam. Itulah kiamat. Bayangkan. Itulah kiamat pada waktu hancurnya benturan terjadi, tak ada graviti lagi, akhirnya semua melayang sambil melayang, maka hancurlah alam semuanya. Itulah kiamat. Itu kain sains. Maka Quran tak cakap kiamat, hanya semua sifat yang terjadi itu tidak. Pecah langit, biharu fujirat, laut jadi pijar atau bakar. Tengok. Kenapa terbakar? Planet yang panas jatuh ke laut, apa jadi apa? Sekarang kita dapat diaman karena ada atmosfer yang menghalangi semua meteor. Kalau tak ada, kita pun hancur hari ini sekarang. Waktu ini tak ada lagi sebagai sakapan, tak ada atap, apa yang jadi? Kita pun kena. Nasib baik kita tak terkena kiamat insya Allah. Karena kiamat yang merasakan pedihnya kiamat hanya orang kafir. Orang muslim sebelum kiamat Allah matikan semuanya supaya tak merasakan kiamat. Bayangkan, macam mana bumi tercampak, engkau di mana? Bumi tercampak, engkau di mana? Kalfarasil mabsus, macam bulu yang berterbangan. Ya, betul memang. Kalau ingin mampus bukan debu yang berserakan. Betul. Karena bumi tercampak dari tempatnya. Waktu dia campak apa jadi? Karena engkau ni yang hidup kenapa? Kita boleh berdiri di bumi kenapa? Ada graviti. Waktu bumi campak kau di mana? Jadi waktu kiamat terjadi bukan semuanya hancur, ada yang masih tetap tak hancur. Kita tulang sulbi. Itu dah saya buktikan. Di mana tulang sulbi kau? Bapak tahu di mana dah. Tapi ada dalam badan kita ada tulang sulbi yang tak akan hancur apapun yang terjadi. Maka sangat mungkin kiamat kan? Masuk akal kiamat kan? Masuk akal tak kebangkitan? Masuk akal, kenapa? Seandainya Allah hancurkan semua pun masuk akal. Apalagi Allah tinggalkan tulang sulbi, masih ada yang tak hancur, tinggal tumbuh, tambah ada air, tambah tumbuh macam pokok sini tumbuh sebenarnya. Kirimkan roh, hidup lagi.
supaya paham apa itu kiamat. Jadi sangat mudah kan terima akal. Kenapa? Karena kita masih ada baki. Kita masih ada di balik baki yang mungkin itulah mungkin merekod semua kita. Allah alam. Jangan-jangan tulang rekod itu semua di situ. Apa buat chip aja tu, selesai dah. Dalam tulang ada chip, rekod semua ada. Kan senang. Wah, ada kadang aja apa si Amerika nak buat kita pakai chip kan. Sekarang kan buat manusia akan dibuat supaya paham ya, akan direncanakan COVID baru lagi. Nanti sepatu semua orang pakai chip masing-masing. Ini hati-hati, ini new world order. Merencana macam itu, mereka akan buat manusia dengan chip, mereka akan pantau kita dengan chip dia. Ini akan datang. Siap-siap aja kita untuk tak nak tu ya. Karena ini memang dah arah ke arah sana mengarahnya. Kalau manusia boleh buat chip hari ini, apa bagi Allah susahnya buat chip engkau? Nanti waktu engkau pada masa chip dimasukkan, engkau gantung di handphone kan, pakai macam orang office yang gantung pakai tek segala macam. Ini sama seperti barang masar ni kalau tinggal masukkan dalam mesin Tuhan, nampak semuanya, selesai. Allah tanya, apa kau buat? Dia tak lari, tak dapat lari kau. Karena kita sudah cek. Jadi kau cek, maka kiamat itu terjadi sebetulnya. Maka waktu kita nanti mencari Tuhan, mereka tak jawab. Baru mereka udah macam itu, mereka tak dapat. Maka kalau kata kiamat adalah waraul azab, dan mereka melihat azab di padang mahsyar. Ada mengatakan bahwasanya waktu kita bangkit di padang mahsyar, nampak di sini ada neraka, di sini surga dah nampak. Waraul azab. Kita sekarang surga ini masih ilmu yakin, neraka ilmu yakin. Udah, baru ilmu, belum nampak. Nanti waktu kita dibangkit, ainul yakin, nampak. Ainul yakin. Waktu kau masuk baru hakul yakin. Sekarang kita baru ilmu yakin. Nanti waktu dibangkitkan ainul yakin. Waktu kita masuk baru hakul yakin. Nabi Muhammad sudah ilmu yakin, sudah ainul yakin, sudah hakul yakin. Itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan sebetulnya bagi Nabi tidak ada ilmu itu, tidak ada yang gaib. Nabi sudah nampak semuanya. Nabi sudah sampai ke surga, Nabi tengok neraka, Nabi tengok ainul yakin sampai Nabi jumpa Tuhan pun ainul yakin. Itu Isra Mi'raj sebetulnya. Kita ni baru gaib bagi Nabi. Bagi kita gaib, bagi Nabi tak gaib, alamus syahadah. Kita alamul ghaib, bagi Nabi alamus syahadah. Nabi sudah maka waktu Nabi terangkan hukum di Madinah langsung mudah. Kenapa? Nabi dah nampak. Maka orang kafir kita nampaknya di akhirat, waraul azab. Law annahum kanu yahtadun. Baru mereka berfikir, kalau kami bertunjukkan lebih baik, baru berfikir di sana. Sini tak berfikir. Orang beriman tu berfikir di dunia, berakalnya. Orang kafir berakal sampai akhirat, rugi. Law kunna na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir, kata orang kafir dalam surah Al-Mulk. Law kunna na'kil, kalau kami dulu berakal, ma kunna fi ashabis sa'id, kami tak mungkin masuk neraka. Karena mereka tak berakal, hanya mereka ikut emosi. Orang kafir berakal tak? Orang sembah patung berakal tak? Orang sembah patung berakal tak? Taklah. Kan bodoh kalau udah tahu patung disembah-sembah, kan bodoh dah. Lebih baik dia sembah binatang daripada patung. Binatang masih bergerak-gerak, patung tengok. Pakai akal, tak berakal mereka sebetulnya. Karena kata Nabi, kata ada asal di dalam kitab Ihya mengatakan bahwasanya kalaulah orang lebih baik
binatang daripada orang kafir. Karena binatang itu masih tak sama Allah. Jadi kalau orang yang bermaksiat sama Allah lebih baik, itu lebih baik binatang. Binatang masih tunduk sama Allah. Kami mana baik? Kami sama kita mana baik? Kami sama kita yang kami sama orang yang bermaksiat mana baik? Anjing sama orang bermaksiat mana baik? Anjing atau khinzir sama orang bermaksiat mana baik? Khinzir sama orang maksiat mana lebih baik? Baik khinzir apa khinzir masih taat sama Tuhan. Khinzir itu taat sama Tuhan, yang makan tak taat sama Tuhan. Ya khinzir taat sama Tuhan. Karena semua yang dia buat itu perintah Tuhan kepada dia, taat sama Tuhan. Yang makan khinzir tak taat sama Tuhan, itu lebih buruk. Kan sama macam orang atau orang perempuan bawa anjing pakai baju. Pening yang perempuan tak pakai baju, salah pakai misalnya. Anjing dia pakai baju, dia tak pakai. Maksudnya dia pakai baju, anjing tak pakai baju, memang tak ada tengok dia. Siapa pakai baju pun anjing, siapa nak sama anjing? Tapi dia tak pakai baju, merusak pandangan orang lain. Anjing tak pakai baju, tak merusak pandangan. Kadang dia tak pakai baju, tapi dia tak pakai baju. Ini kan cara berpikir yang saya kata, cara berpikir yang mudah rusak hari ini di dunia kita. Tak berpikir betul. Kalau kita berpikir, tapi orang Islam pun ada. Kawan saya saya tengok di Kulangan tuan, kambing, semua kandang kambing pakai Quran 24 jam. Saya kata yang perlu Quran bukan kambing, engkau perlu Quran. Saya kata kami tak perlu Quran. Kambing tak perlu Quran, tak perlu tunjuk dalam ilah fitrah dia macam itu, tak ada petunjuk larangan dia. Kita dah akan susah konsep dah berfikir ni. Maka mari mereka menyesal. Ini konsep. Yang lebih hebat lagi nih. Ini tulis ketiga beda lagi nih, masalah Rasul lagi. Fa ya mayunadi bi aklumada ajabtu mursalin. Rasul pun ditanya Tuhan, engkau dah sampaikan wahyu belum? Allah tanya Rasul, dan Rasul wajib jawab. Sudah. Allah panggil umatnya, sudah sampai belum? Belum, kata umatnya, kacauan. Allah tanya Rasul, sudah sampai wahyu belum? Sudah sampai risalah belum? Sudah. Ya. Nanti Allah tanya, kalau dalam hadis itu dalam nanti Allah tanya orang, umat dah sampai? Oh, belum, kata umatnya. Kata Rasul, hai Rasul, mereka kata belum. Mana bukti engkau? Apa kata Rasul? Buktinya adalah umat Muhammad. Buktinya umat Muhammad. Kenapa? Ya, tanya, umat Muhammad, apakah betul Rasul telah menyampaikan kepada engkau semua perintahnya? Kata umat Muhammad, sudah. Ingat tadi, hebat ya. Allah tanya umat Muhammad, dari mana engkau tahu Rasul telah menyampaikan wahyu risalah kepada umatnya? Kalau kalian itu belum, waktu dia ada, kau belum ada. Hebat ya, dialognya hebat sebetulnya. Apa jawab Muhammad? Kami tahu daripada Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini umat penentu kebenaran Rasul. Kita ini umat yang menentukan bahwasanya Rasul telah menyampaikan. Karena Quran mengatakan Nabi bahwasanya Rasul telah menyampaikan kepada umatnya. Sehingga alasan umat mereka batal. Kita tanya memang. Maka fa'amiyat alaihimul amba, yang faham la yus'alun. Maka akhirnya mereka tanya bertanya. Ini sangat penting. Jadi umat Muhammad itu adalah umat yang sebetulnya umat yang menjadi syahid. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 200 juz 2 itu mengatakan bahwa kita akan jadi syahid kepada mereka.
wa yakuna rasul alaihim syahida. Itu surah Al-Baqarah tentang dialog dari sebetulnya. Dosanya kita akan jadi saksi untuk semua umat-umat yang akan datang. Amal yang telah dulu sebetulnya. Jadi itulah kehebatan umat Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Atau 43. 143 Al-Baqarah. Kami jadikan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, untuk jadi syuhada kepada manusia yang lain. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Ini tafsirnya mengatakan bahwasanya inilah pada waktu semua umat Muhammad akan menyaksikan, mengakui kebenaran rasul-rasul yang akan Allah datangkan di pada hartanya dari akhirat nanti. Kita syuhada. Syuhada orang yang membuktikan kebenaran pada rasul yang terdahulu. Tingkat kita paling hebat. Kan waktu Rasul ditanya, katakan, kata benar tak? Mana bukti? Umat Muhammad membuktikannya. Jadi maka ini sangat penting, dialog antara Tuhan dan Rasul. Bahwasanya. Maka jadi tuh, orang kafir ditanya kenapa dia syirik, Nabi ditanya kenapa Nabi Rasul, kita ditanya amal-amal kita. Semua dah yaumul musa'alah, hari tanya bertanya. Itu konsep sangat penting. Maksudnya kita menjadi syuhada terhadap semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Perlu kita paham siapa kita. Tak sama. Jadi maka kenapa nanti Nabi Isa pernah turun ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Nabi, bukan ajaran dia lagi. Kenapa Nabi Isa turun itu ikut umat Muhammad, bukan ikut ajaran dia. Pak, ajaran tidak salah. Ajaran saya tidak salah. Tapi kenapa dia turun tak boleh pakai ajaran dia, pakai ajaran Muhammad? Kenapa? Karena ajaran telah expired. Tak berlaku lagi. Dia harus pakai edisi terbaru. Last edition adalah last edition. Maka dia nanti kedua, yang kedua itu pertama, yang kedua apa? Dia akan membatalkan semua dakwaan tentang dia pada hari kiamat itu, pada hari akhir zaman nanti. Maka kan hadis katakan Isa turun akan menghancurkan salib-salib, ya kan? Membunuh babi-babi kan itu. Untuk apa? Apakah itu kiasan? Sangat mungkin. Kenapa? Karena Nabi Isa turun nanti, yang akan menjadi pendukung Nabi Isa, kalau kata hadis, adalah orang-orang Rom yang bertakbir. Siapa orang Rom? Orang-orang Kristen, orang-orang Eropah yang bertakbir, yang masuk Islam. Jadi seakan-akan kita katakan waktu Nabi Isa turun nanti, semua orang-orang Eropah sudah jadi Islam. Habis semua salib. Habislah semua salib. Bukan Nabi datang potong semua salib, tak. Jangan. Artinya waktu Nabi Isa turun, sudah orang Eropa sangat banyak masuk Islam. Dan sekarang proses ke sana. Ke Gaza itu proses ke sana. Sebetulnya Gaza ini proses untuk menyambut kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Dengan Gaza ini sangat banyak orang Kristen masuk Islam. Lebih banyak daripada orang yang terbunuh di Gaza. Terbunuh hanya berapa ribu? Baru 30 ribu kan? 40 ribu. Yang masuk berapa Islam? 100 ribu lebih lah. Di Prancis sahaja masuk Islam 100 ribu orang hari ini. Gara-gara Gaza. Ratusan ribu muslim hari ini di Eropa dan Amerika.
Sebab adanya Gaza. Yang Gaza meninggal mati syahid, yang hidup dapat Islam. Hebat tak? Rancangan Allah. Yang sana mati syahid, ini yang lahir saya di Gaza. Selama perang ini berapa ribu lahir di Gaza? Bayi lahir hampir 30.000. Bayi lahir hampir 30.000 di Gaza saja. Mati ada, lahir banyak. Hebat kan? Berpening kepala, cuma orang perang lahir banyak. Dan Allah takdirkan lahir lebih banyak, masuk Islam lebih banyak lagi. Sebab Gaza. Untuk selesai tak selesai, karena bumi Gaza, bumi jihad sampai akhir zaman. Maka saya ambil hikmahnya apa? Yang hikmahnya orang Gaza masuk nanti syahid, orang kafir masuk Islam. Yang bodoh orang Islam yang tak tolong Gaza. Sibuk dengan dunia, tak tolong enggak? Yang paling baik. Kesempatan amal sangat banyak, engkau tak menolong, engkau tak mati syahid, rugi kan? Orang kafir masuk Islam, orang Gaza mati syahid. Orang beriman orang Islam lain tengok, tak tolong, rugi kan? Harusnya minimum dia tolong. Tak tolong dia akan tanggung jawab. Allah tanya, kenapa tak tolong? Dia akan soal Allah. Allah akan soal mereka. Tengok. Itu konsep bagaimana kita melihat bahwasanya Allah akan soal. Engkau dengar tak Gaza? Dengar. Yang paling soal siapa? Paling banyak soal siapa? Arab. Yang kita agak jauh sikit. Paling banyak soal orang Arab yang dekat sana. Engkau agak jauh sikit sini. Okey, tak apa. Yang sana? Apa yang kau buat? Buat haji ustaz. Saya terus masuk buat umrah ustaz. Satu Gaza macam tu mesti sibuk umrah kau, saya kata. Bagi ke Gaza semua. Ini bagi saya. Terus terang saya katakan. Saya kata umrah bukan wajib, sunat. Gaza wajib kau bantu. Coba kalau semua orang umrah, duit masuk Gaza, aman kan? Semua orang umrah, tak jadi umrah, batalkan umrah, semua duit ke Gaza. Selesai tak? Selesai. Tapi kita tak sibuk dengan umrah. Udah umrah bagi makan orang, bagi untuk Saudi bagi untuk udah umrah minum Starbucks bagi. Betul. Engkau dah umrah, dah tu habis tawaf, haus, keluar ada Starbucks minum. Akhirnya kau bantu siapa? Itu konsep kita. Jadi kadang-kadang kita banyak yang paradoks, banyak yang kadang-kadang antara perbuatan, keyakinan ini saling bukan saling menyatu, harus saling membantu, ini saling bertentangan. Jadi kita menjadi orang yang tak stable iman kita kadang-kadang ya. Waktu ke sini on, waktu keluar sini off. Ya, waktu masuk waktu talib alhamdulillah sadar, waktu keluar hilang semua ya. Tapi alhamdulillah masih boleh masuk on off, masih okey daripada off terus. Lebih baik on off daripada off selama-lamanya. On off lebih baik daripada off. Kalau boleh untuk on semula kata. Ini konsep bagaimana kita buat soal ini, konsep bagaimana Allah berkata bahwasanya Nabi pun Allah soal. Wallahu a'lam bishawab. Wa naqulu man tanfa'una wa haqqan wa janat tibaa wa rabbana wa nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.